Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sami badhe nderek sekolah minggu nyuwun berkah kagem kawula, kagem guru sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh kawula. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Luar biasa dong. Adik-adik, kita saat ini mau sekolah minggu, tapi tetap semangat ya, walaupun secara online adik-adik. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa beribadah di ruang gereja. Amin. Adik-adik, kita sudah menerima berkat dari pendeta. Nah adik-adik, untuk lebih lengkap lagi, untuk memulai sekolah minggu, kita akan berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa sekolah minggu ini ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami, berkati sekolah minggu kami ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir ya Bapa. Biarlah Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah sekolah minggu kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk lebih semangat lagi, kita akan bernyanyi Selamat Pagi Tuhan yang dinyanyikan oleh Saci. Silakan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, kita tadi sudah berdoa, sudah bernyanyi memuji Tuhan. Saat ini kita ngapain ya adik-adik? Nah, mau dengarkan firman Tuhan. Tapi untuk masuk ke firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu Jari Jempol yang dinyanyikan oleh Nirbita. Silakan. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Halo adik-adik dan teman-teman semuanya, sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Tapi sebelum itu mari bersama-sama kita berdoa ya. Yuk, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, di saat ini kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah setiap kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk bisa memahami dan melakukan maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8
kita akan baca dari ayat 30 sampai ayatnya yang ke-37. Yang bisa membaca Alkitab di rumah, baca sendiri maksudnya bisa dibuka ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 30 sampai 37. Dan demikian firman Tuhan. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya. "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Adik-adik dan teman-teman semuanya, hari ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang yang bernama Filipus. Pada suatu hari, malaikat berkata kepada Filipus, "Pergilah ke jalan dari Yerusalem ke Gaza." Filipus pun berjalan kaki sesuai dengan perintah malaikat. Lalu di kejauhan teman-teman, dia melihat ada seorang bapak yang sedang asik membaca. Dia menaiki atau menunggangi sebuah kereta. Tampaknya dia berasal dari tempat yang jauh atau dia baru saja dari tempat yang jauh. Ternyata dia baru saja dari Yerusalem, mengikuti ibadah di sana dan dia akan kembali ke kampung halamannya. Coba kita lihat, penampilannya berbeda ya. Ternyata dia adalah seorang pegawai kerajaan dari Ethiopia yang dipimpin oleh seorang ratu. Pegawai kerajaan itu atau bapak yang di atas kereta ini terlihat sangat serius. Dia berusaha keras memahami bacaan dari gulungan kitab yang sedang dia pegang itu atau yang sedang dia baca. Kemudian Roh Kudus meminta kepada Filipus, "Dekatilah kereta itu." Dan kemudian Filipus menuruti apa yang diperintahkan. Dia memberi salam kepada bapak yang ada di atas kereta itu. Tampaknya Tuhan sedang bingung. Sapa Filipus. "Iya," jawab bapak yang di atas kereta ini. "Saya susah memahami isi kitab dari kitab yang sedang saya baca ini," jawab bapak itu. Kemudian Filipus berkata, "Saya bisa bantu menerangkannya." Wah, Bapak Filipus ingin membantu bapak dari Ethiopia ini. Kemudian dengan senang hati, bapak dari Ethiopia mengajak Filipus untuk naik ke atas keretanya. Filipus pun kemudian naik ke atas kereta. Kemudian mengambil gulungan kitab dan membacanya. Di sini dijelaskan, Nabi Yesaya mengatakan ada seekor domba yang dibawa ke tempat penyembelihan. Domba itu tidak melawan,
Domba itu melambangkan Yesus Kristus yang telah rela menderita di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kemudian kata Filipus menjelaskan bahwa Tuhan Yesus yang telah rela mengorbankan dirinya, Dia akan memberikan dan telah memberikan keselamatan bagi setiap kita. Dan setiap kita yang percaya kepadanya bersedia untuk dibaptis akan selamat. Dan kemudian sedang asik Bapak dari Ethiopia ini mendengarkan penjelasan dari Filipus, tiba-tiba mereka melewati sebuah sungai. Dan dengan penuh semangat yang luar biasa, Bapak ini mengatakan, "Tolong baptis saya, maka saya pun mendapatkan keselamatan itu." Bapak Filipus kemudian bertanya, apakah Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus? Dengan penuh semangat, Bapak dari Ethiopia ini mengatakan, "Ya, aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah." Kemudian kereta diberhentikan. Mereka turun dan kemudian Filipus membaptis pegawai kerajaan ini. Setelah dibaptis, mereka hendak kembali ke kereta untuk melanjutkan perjalanan. Ternyata Bapak Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk pergi ke tempat yang lain. Jadi tidak lagi bersama-sama dengan Bapak dari Ethiopia ini. Dan dari situ Bapak dari Ethiopia ini semakin percaya dan kemudian sungguh merasakan sukacita karena telah mengikut Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari kisah hari ini atau dari kisah Filipus kita belajar yang pertama, Roh Kudus akan selalu menuntun kita untuk melakukan yang baik. Roh Kudus akan menuntun kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Filipus tadi yang menuntun sida-sida untuk membaca firman Tuhan. Yang kedua, apa coba kira-kira? Dari firman Tuhan hari ini juga kita belajar ketika kita selalu taat mendengarkan atau membaca firman Tuhan, maka Roh Kudus akan membantu kita untuk memahami atau mengutus orang-orang di sekitar kita atau melalui orang tua kita memahami maksud dari firman Tuhan. Nah, Hamike mau tanya nih, di sini siapa yang setiap harinya selalu meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab? Gak apa-apa, satu hari satu perikop atau satu judul, satu kisah gak apa-apa. Nanti lama-kelamaan satu pasal, lama-kelamaan dalam satu hari bisa 2 pasal. Ada? Kalau ada atau yang sudah melakukannya, kami mau kasih tepuk salut. Gini, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Salut untuk adik-adik dan teman-teman yang sudah melakukan setiap harinya membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan. Yang belum, yuk mari kita mulai. Dalam sehari kita mau untuk membaca firman Tuhan, mulai dari satu judul atau satu perikop, nanti lama-kelamaan bertambah terus. Oke, karena firman Tuhan kita bisa memahami apa yang Tuhan inginkan dan kita banyak belajar dari kisah-kisah yang ada di kitab suci. Dan yang terakhir kita belajar dari kisah hari ini bahwa Tuhan adalah juru selamat kita dan Tuhan adalah penebus kita yang membawa keselamatan bagi setiap kita. Oke, semuanya tetap semangat karena Tuhan mengasihi kita dan mari kita mengasihi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kerja buat Tuhan,
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan siapa sih adik-adik? Ya betul, Ibu Pendeta Mike. Pasti memberkati banget ya adik-adik firmannya ya. Tentu dong. Adik-adik kita sudah dengar firman Tuhan, sudah bernyanyi, sudah berdoa. Ngapain ya? Oh jangan pulang dulu, masih ada satu lagi, aktivitas. Siapa ya kira-kira yang bawa aktivitas? Pak Anto. Oh iya benar, silakan Pak Anto. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Gimana? Tetap semangat? Kita lanjut yuk. Tadi sudah bersama siapa? Tadi? Oh iya, betul. Bu Pendeta Mike, jangan keliru. Kakak Mike ya, tapi Bu Pendeta Mike. Nah, hari ini kita lanjut. Kemarin sudah dengar ya tadi cerita tentang Filipus. Nah, Filipus itu menjadi istilahnya murid Tuhan, muridnya juga Paulus untuk mengabarkan Injil. Salah satu cerita di situ, Paulus dikirim, ya, diajak malaikat, terus dibawa roh saat di jalur Gaza. Nah, kita akan lihat waktu itu betul-betul bahwa ada peta ini. Pengabaran waktu itu, Paulus juga termasuk Filipus, bagaimana salah satu di jalur Gaza itu, di daerah mana sih setelah dari Yerusalem. Kalau boleh dilihat itu di peta itu ada nomor 1, nah itu jalur Gaza di situ. Itu peta-peta perjalanan waktu zamannya perjalanan penginjilan Rasul Paulus. Nah di situ salah satunya ada Filipus. Nah di situ ketemu dengan siapa tadi? Iya, sida-sida dari Ethiopia. Nah, berarti waktu itu sudah mengenalkan. Tuhan Yesus mengabarkan kabar sukacita kepada orang-orang dari negara lain, benua lain. Nah, yuk kita bandingkan. Kalau dulu itu petanya masih mungkin anggota negara PBB waktu itu masih sedikit. Sekarang ada berapa? Wah, ini sekarang peta yang dunia sekarang. Sudah begitu luas, sudah begitu padat, sudah banyak negara-negara. Nah, tentunya adik-adik ada yang sudah tahu, ada yang sudah paham, ada mungkin baru belajar. Nah, mana saja sih negara? Nah, hari ini Pak Anto akan mengajak adik-adik beraktivitas, tapi sederhana saja. Ya mungkin nanti bisa bareng dengan kakak, bisa juga bareng dengan Bapak Ibu, ya, atau dengan kakung, ya. Kita akan belajar dari peta dunia tadi. Pak Anto ngajak adik-adik menebak nama ibu kota beberapa negara. Enggak banyak kok, kira-kira 10 tapi lebih sedikit. Ya. Oh ada 14. Nah ini Pak Anto sertakan. Nanti mungkin kita share PDF-nya di grup, tapi ini bisa dilihat. Ada beberapa nama, mohon adik-adik perhatikan, ada nama ibu kota negara. Nah, nomor 1 Pak Anto akan coba itu tulisannya negara Amerika Serikat, ibu kota mana? Nothing West DC. Nah, bocorannya, jawabannya, contohnya itu jadinya apa jawabannya? Apa? Iya, Washington DC. Nah, itu bocorannya. Yang lain karena ini dibolak-balik, ya, namanya boleh ditebak di rumah. Nah, bisa kan? Iya, kalau kesulitan nanti bisa tanyalah ke kakak, ke mama papa, ya, dan yang lain-lain. Boleh. Silahkan mencoba, silahkan beraktivitas. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dah. Adik-adik, nggak kerasa sekolah minggu kita sudah selesai.
Tapi jangan khawatir adik-adik, sekolah minggu kita masih ketemu minggu depan adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya persembahannya ditaruh di sini. Oke adik-adik, tetap semangat ya memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik kita tetap semangat ya, walaupun kita menghadapi pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Tuhan selalu memberikan kita kesehatan. Adik-adik tapi jangan lupa ya, yang 5M. Apa itu adik-adik? Oh ya benar, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah. Nah dan yang terakhir adik-adik, memakan makanan yang bergizi dan banyak minum air putih. Semoga kita sehat selalu adik-adik dalam menghadapi masa pandemi. Tuhan selalu menyertai kita adik-adik. Oke adik-adik, saatnya sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi sebelumnya kita akan menutup dulu adik-adik. Diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa juga. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir sekolah minggu kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, itu menjadi berkat buat kami ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang semakin mencintai Engkau ya Tuhan. Berkati juga kami ya Bapa di dalam kami menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu kita sudah selesai, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, dadah.